Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum webinar dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Surabaya, yang kami hormati Bapak Albitar Septian Syarifuddin, SPD, MPD, yang kami hormati Bapak Muhammad Yasir, SPD, MPD, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan SMP Negeri 4 Surabaya, dan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga pada hari tanggal 20 Juli 2020 dapat bertatap muka melalui virtual untuk mengikuti acara webinar penilaian efektif saat belajar di rumah BDR di SMP Negeri 4 Surabaya. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum acara kita mulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 4 Surabaya. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, yakni acara inti. Acara yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 4 Surabaya. Salam
bangsa. Belajar di Gedung Cagar Budaya Tanjung Anom 12 Surabaya. Tak kenal lelah dan pantang berputus asa, bangun jiwa raga dan lingkungan kita. Berbudi luhur, akhlak mulia, berilmu semboyan hidup kita. Ayo maju SMP 4-mu, berkibarlah selalu. Ayo maju SMP 4-mu, ukir prestasi untuk alma materku. Tulis prasasti dengan prestasi, dengan hati lambangmu berbakti. Doa baktiku, Ibu Pertiwi, terus berkarya jaya bersama. Ayo maju SMP 4-mu, berkibarlah selalu. Ayo maju SMP 4-mu, ukir prestasi untuk alma materku. Tulis prasasti dengan prestasi, dengan hati lambangmu berbakti. Doa baktiku, Ibu Pertiwi, terus berkarya jaya bersama. Terus berkarya jaya bersama. Terus berkarya jaya bersama. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 4 Surabaya kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Klik Syahrun Jailani MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Sulaiman selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Selamat ketemu Pak, salam kenal dengan SMP 4 Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Ya, mudah-mudahan berkah Pak, mudah-mudahan berkah. Amin. Oke, kami mohon nanti Pak Sulaiman bisa memberikan sambutan pengantar untuk acara ini. Oh Pak Denny, assalamualaikum Pak Denny. Wah ini sesepuhnya UTM ini muncul kayaknya ini. Pak Denny, assalamualaikum, makasih Pak Denny. Bapak narasumber Pak Albitar dan Pak Yasir, selamat bertemu, salam kenal Pak. Alhamdulillah karena Allah semata kita bisa dipertemukan di acara yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Amin. Kemajuan, khususnya kemajuan di SMP 4. Ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMP 4 dan Bapak Ibu Guru yang dari sekolah lain, barangkali yang sempat bergabung di acara webinar ini. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menggali banyak pengetahuan, pengalaman dari narasumber, meskipun narasumbernya ini masih nih Pak, generasi milenial ini ya, tapi insya Allah pengalamannya ya mudah-mudahan nanti ada banyak manfaat yang bisa kita petik. Bapak Ibu, Pak Sulaiman khususnya Pak Denny ini alumni SMP 4 Pak, jadi alhamdulillah kita difasilitasi dan mulai tahun 2017 SMP 4 sudah bekerja sama dengan UTM Pak. Jadi insya Allah nanti ke depan banyak hal yang mungkin bisa kita adakan kegiatan bersama untuk kemajuan kedua belah pihak tentunya. Oke. Dan saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Selamat mengikuti webinar Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami selaku kepala sekolah mohon maaf barangkali di dalam pelaksanaan nanti ada kekurangan di sana sini karena bagaimanapun IT ini meskipun sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya ya mudah-mudahan lancar sampai selesainya acara ini.
Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kli atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Kepada yang terhormat Bapak Sulaiman SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 4, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 4 yang saya hormati, Bapak Warek 1 UTM Pak Denny, sahabat karib, dan dosen Fakultas Pendidikan Pak Albitar dan Pak Yasir yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah patutlah kiranya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat bersemuka dalam rangka webinar penilaian efektif saat pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah percaya kepada kami sehingga kami diberikan kesempatan untuk sharing, untuk berbagi pengalaman terkait dengan penilaian atau terkait dengan assessment dalam pembelajaran di masa COVID-19 ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa memang Fakultas Ilmu Pendidikan di UTM ini usia masih muda Bapak, jadi masih 6 tahun, sehingga dosen-dosennya ya masih grace Bapak. Jadi dosen-dosennya masih muda-muda, mungkin saya ini yang tertua di fakultas, sehingga jadi dekan gitu aja. Seandainya nggak tertua, mungkin teman-teman mau jadi sendiri-sendiri gitu, jadi yang tertua. Kebetulan kami gagas sejak tahun 2010 dengan mendirikan beberapa prodi dan alhamdulillah tahun 2014 kita berdiri dan alhamdulillah perkembangannya juga pesat dan saat ini kualitas dan kuantitas kami untuk di UTM ini juga lumayan bagus. Bahkan kemarin mahasiswa kami dari pendidikan IPA itu memenangkan karya tulis ilmiah nasional tingkat nasional. Sehingga ada 5 besar yang masuk yaitu UTM, Udayana, kemudian IPB Bogor, kemudian Universitas Diponegoro, dan satunya kalau nggak salah ITB. Tapi alhamdulillah UTM untuk karya ilmiah nasional merebut juara 1. Ini yang membanggakan Pak Bani, dan kami selalu menyemangati dosen-dosen kami, dan ajang-ajang inilah nanti akan semakin mendewasakan dosen-dosen kami. Perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Kepala Sekolah, memang dosen-dosen kami masih muda, tapi insya Allah secara kapasitas dan keilmuan insya Allah sudah cukup lah. Tapi kalaupun ada kekurangan, itu alasan bagi kami untuk dimaafkan, karena memang masih muda-muda. Tapi insya Allah dengan tenaga yang masih muda ini semakin menggairahkan dan semakin enak kalau diajak sharing dan hearing. Mungkin diskusinya tidak cukup dalam webinar ini, tapi japri pribadi maupun dalam konsultasi pribadi, insya Allah teman-teman dosen kami di fakultas insya Allah siap. Nanti misalnya SMP 4 mau mengadakan apa, misalnya inovasi pembelajaran, bagaimana pembelajaran melalui YouTube, bagaimana pembelajaran melalui Instagram, bagaimana pembelajaran melalui WA Group, insya Allah teman-teman sudah berkapasitas untuk itu. Sehingga COVID-19 ini betul-betul kita jadikan hikmah bahwa sebenarnya pembelajaran itu kan berlangsung bisa di mana saja dan bisa kapan saja. Jadi kalau kita lihat di tuntunan agama manapun itu jangan sampai berhenti belajar kapan dan di mana. Dan sekarang kita baru disadarkan bahwasanya
dengan pandemi ini kita sadar bahwa ternyata belajar itu bisa di mana saja. Meskipun sentuhan dan kehadiran Bapak Ibu itu wajib ada, karena teknologi ini kan hanya sebagai sarana saja Bapak Ibu, tapi yang terpenting adalah kehadiran Bapak Ibu guru. Sehingga terus terang saya sangat sedih sekali kalau hak-hak Bapak dan Ibu guru itu dihilangkan oleh negara. Misalnya ada rumor sertifikasi guru mau hilang, tapi yakinlah Bapak Ibu itu tidak ada, insya Allah tidak. Karena beberapa kali saya rapat di Jakarta itu mengikuti itu, kebetulan kami sering diajak rapat kaitannya dengan itu, selalu diajak itu. Kalaupun nanti kabar baiknya kalau sertifikasi hilang itu mungkin diganti dengan tunjangan yang melekat dengan gaji. Jadi insya Allah ada. Tapi memang harus diluruskan Bapak Kepala Sekolah, teman-teman yang dapat sertifikasi itu tujuannya memang untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan sarana prasarana pembelajaran oleh Bapak Ibu guru, bukan sarana prasarana yang lain, bukan untuk beli gelang, beli perhiasan dan lain-lain. Hanya intermezzo saja Bapak Ibu. Jadi saya kira itu Bapak Kepala Sekolah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat webinar. Insya Allah saya akan mengikuti kegiatan ini, tapi nanti kalau di tengah jalan saya live, mohon dimaafkan karena memang beberapa kegiatan kami bersamaan, seperti uji skripsi dan lain-lain. Saya kira itu, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Pak Denny, Pak Albitar, Pak Yasid, dan Bapak Ibu guru yang lain. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Hadirin sekalian yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti, yakni penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan ada sesi tanya-jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Saya sekaligus moderator akan memandu jalannya workshop hari ini. Workshop hari ini ada 2 pemateri. Pemateri yang pertama oleh Bapak Albitar Septian Syarifuddin, SPD MPD, dan pemateri yang kedua yaitu Bapak Muhammad Yasir, SPD MPD. Beliau adalah dosen Universitas Trunojoyo, Madura. Bapak Ibu yang kami hormati, penyampaian informasi akan telah lebih mudah dipahami apabila webinar berjalan dengan efektif. Oleh karena itu diharapkan kepada semuanya untuk dapat memperhatikan dan mengikuti webinar dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya segera kami persilahkan kepada pemateri, kepada yang terhormat Bapak Albitar dan Bapak Yasir, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 4 Surabaya, Pak Muhammad Gele Sarun. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura, Pak Sulaiman. Dan yang saya hormati Wakil Rektor 1 Universitas Trunojoyo Madura, Pak Denny. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Surabaya. Saya ucapkan terima kasih karena sebelumnya saya ini diberikan kesempatan istilahnya untuk menjadi radio rusak, Pak, di sini saya katakan. Jadi santai saja. Yang saya inginkan sebetulnya kalau dipanggil Pak agak geli, Bapak Ibu, telinga saya ini. Kalau saya lihat profilnya Bapak Ibu guru di SMP Negeri 4 ini rata-rata ini orang tua saya. Kalau saya ini anaknya. Kalau dipanggil Pak sepertinya enggak pantas sekali. Maka Mas saja mungkin nanti atau Nak lah kalau lebih akrabnya nanti. Nah, dikatakan pemateri juga saya juga agak bingung juga. Kita sharing pengalaman mungkin dari saya sendiri. Ketika dulu sebelum menjadi dosen, saya juga menjadi guru Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Singosari Malang. Jadi kita sharing pengalaman saja terkait masalah evaluasi pembelajaran.
Untuk materi bisa di share ini Bapak Ibu. Ini nungguan dari host sepertinya. Nggih, Bapak, Nggih, sebentar. sampun Bapak. Sampun. Oh, nggih. Mas. Coba Pak nggih. Mas. Baik, Bapak Ibu sudah muncul mungkin slide-nya nggih. Belum terlihat. Sudah, Bu? Belum. Pak? Oh, belum. Di sini sudah keterangannya sharing. Sampun, Bapak Ibu? Sampun. Sampun. Oh, nggih. Sampun, sampun. Terima kasih. Nah, untuk kesempatan di siang hari ini, saya ingin membawakan saya ingin sharing tentang penilaian jarak jauh yang ditinjau dari standar pendidikan nasional. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, kemarin saya cek di BNSP masih sama terkait masalah standar penilaian itu masih Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, bagaimana implementasi Permendikbud nomor 23 ini jika kita tinjau dari pembelajaran daring Bapak Ibu, itu yang ingin saya sharingkan pada siang hari ini. Nah, sebetulnya untuk penilaian pembelajaran jarak jauh sendiri ini ada beberapa latar belakang yang menjadi sebuah alasan akhir-akhir ini menjadi istilah yang ngetren Bapak Ibu tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh ini ketika masa pandemi ini untuk sementara masih menjadi satu-satunya pilihan dalam metode kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, segala bentuk pembelajaran itu nanti yang akan diarahkan pada bentuk virtual dan atau digital, sehingga metode pembelajaran klasikal untuk saat ini betul-betul masih sangat dibatasi. Pemilihan media sosial seperti Zoom, Meet, kemudian Schoology, itu menjadi beberapa alternatif yang dipilih guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, pada poin selanjutnya, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, sebagai pendidik, kita diharuskan untuk memodifikasi hal-hal yang sebelumnya kita lakukan secara manual terkait masalah manajemen pembelajaran seperti perencanaan, kemudian pelaksanaan maupun controlling. Dalam hal ini adalah evaluasi yang semula kita lakukan dalam media tatap muka, kita modifikasi dalam metode daring. Kemudian yang poin selanjutnya adalah tentu kita tidak bisa melupakan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ini yang masih digunakan sebagai standar penilaian. Karena topik kita pada siang hari ini terkait masalah evaluasi dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dari apa yang saya amati sebetulnya untuk 8 standar pendidikan nasional ini ketika saya fokuskan di sini terkait masalah manajemen pembelajaran, di sini ada beberapa hal, ada 3 aspek terkait masalah perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Ketika kita berbicara masalah pelaksanaan, tentunya perencanaan, tentunya Bapak Ibu di sini yang dibayangkan adalah perangkat pembelajaran terkait masalah penyusunan Prota, Promes, kemudian RPE, dan sebagainya itu RPP. Kemudian ketika ngomong masalah pelaksanaan, ketika dikaitkan
dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini adalah terkait masalah fasilitas yang nantinya perlu dipersiapkan untuk pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian tahap controllingnya di sini saya maknai adalah sebuah proses evaluasi terkait bagaimana pensekoran itu nanti kita lakukan dalam penilaian jarak jauh, bagaimana sistem penilaian jarak jauh, dan bagaimana bentuk-bentuk tes dalam penilaian jarak jauh yang atau ditinjau dari standar penilaian pendidikan Indonesia atau Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ini. Nah, untuk semuanya ini diarahkan dalam bentuk virtual, maka perlu dipertimbangkan Bapak Ibu media virtual apa yang nantinya akan kita pilih sebagai sarana untuk menyampaikan pembelajaran tersebut. Karena pemilihan media virtual ini juga akan menentukan nantinya itu berapa persen materi kita nanti bisa diserap oleh siswa. Kalau menggunakan media video call seperti ini, entah Google Meet ataupun kita gunakan Zoom, itu karena kita bersemuka, kemungkinan untuk materi terserap itu lebih maksimal oleh siswa. Akan tetapi jika kita gunakan media-media seperti Schoology, Edmodo, WhatsApp, ataupun Instagram yang notabene itu nanti pembelajaran kita lakukan dalam mode chatting, itu tentunya penyerapan materi juga tidak bisa semaksimal ketika kita bersemuka. Oleh karena itu standar yang kita lakukan untuk penilaian pun harus kita bedakan terkait masalah pemilihan media virtual ini. Untuk beberapa daerah seperti Surabaya, saya katakan mungkin tidak ada permasalahan ketika ngomong masalah media virtual yang dipilih. Ketika kita memilih Zoom atau Meet, saya rasa untuk kekuatan sinyal di Surabaya mumpuni. Tetapi di lain tempat, di beberapa tempat, ketika kemarin kami juga melakukan metode pembelajaran daring, Bapak Ibu, beberapa pengalaman dari mahasiswa kami itu yang di daerah kepulauan ketika melakukan mode pembelajaran seperti ini ternyata ada beberapa kendala seperti susahnya sinyal dan sebagainya. Kalau kuota itu saya rasa ini kendala alamiah yang nggak bisa kita pungkiri. Kemudian dari situ ada beberapa mahasiswa yang curhat itu, Pak, ketika pembelajaran saya harus pindah pulau untuk mencari sinyal, Pak, saya harus nyari kapal ke tengah laut untuk nyari sinyal. Itu ada Bapak Ibu kemarin mahasiswa yang harus ke tengah laut terlebih dahulu untuk melakukan pembelajaran daring. Kemudian dari situ kami berpikir lagi bagaimana agar memilih metode pembelajaran daring ini yang bisa diterima atau mampu di-cover semua mahasiswa. Akhirnya metode pembelajaran chatting pun kita pilih. Ya mau tidak mau kita gunakan Schoology, Edmodo, bahkan WhatsApp yang notabene itu lebih ringan untuk diterapkan dalam pembelajaran. Nah, dampak dari pemilihan metode chatting dalam media virtual ini menjadikan bentuk evaluasi yang kita lakukan itu nanti pun tidak bisa disamakan dengan metode evaluasi pembelajaran ketika kita bersemuka. Ada beberapa indikator yang perlu kita sedikit turunkan gradasinya tentunya karena penyerapan materinya pun itu nanti akan berbeda. Ketika kita samakan itu nanti hasil pembelajarannya pun juga tidak akan maksimal. Jadi pemilihan media virtual itu menentukan sekali Bapak Ibu. Kalau di Surabaya sepertinya bebas kita mau memilih media apa saja. Nah, fokus pada pada materi pada siang ini untuk saya itu fokus pada evaluasi pembelajaran yang ditinjau dari aspek standar penilaian pendidikan, yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, kemarin ketika saya membuka webnya BSNP itu ada berita menarik. Ternyata Bapak Ibu untuk BSNP sendiri saat ini telah mempersiapkan atau masih mempersiapkan formulasi pembelajaran jarak jauh yang pas, yang sesuai, yang bisa diterapkan di Indonesia. Nah,
Ada beberapa poin yang kemarin saya kutip dari berita yang dikeluarkan oleh BNSP tersebut. Yang pertama, BNSP sedang mengembangkan standar pendidikan jarak jauh atau pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk menjawab tren pendidikan berkualitas di masa yang akan datang. Jadi kita sebagai pendidik nantinya ketika pandemi ini berakhir, semoga cepat berakhir, Bapak Ibu. Tentunya metode pembelajaran daring ini oleh BNSP itu dipersiapkan sebagai satu mode pembelajaran untuk mengatasi beberapa kendala yang selama ini ada dalam dunia pendidikan. Karena ada beberapa keuntungan metode pembelajaran daring, yaitu tidak terikatnya oleh ruang dan waktu. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, itu keuntungannya. Bahkan 24 jam pun bisa kita lakukan metode pembelajaran daring ini. Pada poin 2, di sini penilaian jarak jauh ada sebuah definisi, yaitu pendidikan yang peserta didiknya terpisah. Pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi atau media lain. Jadi berdasarkan definisi ini, saya rasa Bapak Ibu beberapa media yang mungkin Bapak Ibu gunakan selama ini seperti Zoom, kemudian Google Meet, bahkan Edmodo, Schoology, Instagram, YouTube, ataupun WhatsApp, itu akan menjadi media yang sah digunakan dalam metode pembelajaran daring. Hanya saja seperti yang pengalaman yang saya sampaikan tadi, tentunya dari beberapa media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga untuk melakukan evaluasi dari tiap media yang kita gunakan ini tidak bisa kita samakan tentunya karena aspek penyerapan materinya pun berbeda-beda dari tiap media ini. Yang poin selanjutnya, saat ini proses pengembangan draft PJJ sudah pada tahap uji publik. Jadi masih belum menemukan formulasi yang pas Bu, untuk Bapak Ibu untuk BNSP ini masih meramu, sehingga pada poin 4 ini ditegaskan memberikan kesempatan bagi masyarakat termasuk kita sebagai masyarakat pendidik di Indonesia ini untuk memberikan masukan tentang pembelajaran jarak jauh ini idealnya itu seperti apa sih. Yang terakhir, sistem penilaian jarak jauh semakin berkembang dengan inovasi yang merupakan salah satu sistem pendidikan yang memiliki jangkauan luas yang tidak terikat oleh ruang waktu, kemudian sosioekonomi. Kalau yang poin terakhir ini mungkin ada kendala Bapak Ibu terkait masalah sosioekonomi, karena mungkin di beberapa daerah ini masih kita jumpai ada beberapa kendala yang tidak memiliki gawai, ataupun ketika ada gawai minim kuota, itu masih ada Bapak Ibu. Bahkan kemarin untuk pembelajaran di kelas dasar di daerah tempat saya tinggal, tempat asal saya di Jombang, kebetulan Bapak dan Ibu juga dari guru, cuman Bapak sudah pensiun, jadi tinggal Ibu saja yang masih mengajar. Itu menerapkan pembelajaran jarak jauh juga sama. Itu ada beberapa kendala terkait masalah minimnya akan gadget atau gawai. Jadi tidak semua siswa itu memiliki media untuk pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu, sehingga ada beberapa hal atau beberapa aspek itu harus dilakukan door to door atau dari pintu ke pintu pembelajaran itu, sehingga dari beberapa guru pun berkomentar bahwa pembelajaran ini tidak bisa maksimal. Hanya saja dari Bapak Ibu tersebut berusaha bagaimana pembelajaran ini agar bisa maksimal dengan berbagai cara untuk menyiasati pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, sebetulnya standar penilaian pendidikan itu sendiri, saya rasa Bapak Ibu sudah akrab dengan standar penilaian pendidikan, yaitu standar yang dijadikan acuan yang digunakan oleh guru, lembaga, dan pemerintah dalam melakukan proses evaluasi. Berarti jangkauannya di sini lebih dari sekedar penilaian Bapak Ibu, sampai pada tahapan evaluasi, sampai pada pengambilan keputusan, manfaat, dan sebagainya dari sebuah proses pembelajaran.
Pada metode pembelajaran daring, bentuk evaluasi tetap mengacu pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Kemudian guru, lembaga, pemerintah diusahakan atau dituntut untuk memilih media bentuk teknik penilaian yang tren, yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat ini, tetapi tidak melupakan esensi dari penilaian itu sendiri, Bapak Ibu. Itu untuk standar penilaian pendidikan. Ketika saya fokuskan pada materi pada siang hari ini tentang Permendikbud nomor 23 tahun 2016, ini ada 7 komponen yang nantinya akan saya ulas terkait masalah bagaimana sih pembelajaran daring ini ditinjau dari sudut pandang Permendikbud nomor 23 tahun 2016 ini. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ketika nanti membahas masalah Permendikbud ini biasanya ya seperti itu, tidak ada hal yang menarik, membosankan dan sebagainya, karena ini nanti cenderung lebih kepada saya ngocros seperti radio rusak ini nanti. Jadi mohon maaf sebelumnya nanti jika Bapak Ibu ngantuk dan sebagainya, maka dipersiapkan camilan atau sebagainya sebagai penghibur untuk mengikuti pengalaman yang nantinya akan saya sharekan kepada Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah dari Permendikbud itu memuat tentang pasal pertama itu tentang ketentuan umum dalam standar penilaian. Ada dari ketentuan umum ini ada beberapa istilah terminologi, Bapak Ibu. Ada 6 yang saya kutip dari Permendikbud nomor 23 ini, yaitu tentang standar penilaian pendidikan, tentang penilaian itu sendiri, pembelajaran, ulangan, ujian sekolah, kemudian ada kriteria ketuntasan minimal. Untuk yang pertama ada standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, dan instrumen penilaian hasil belajar pada peserta didik. Yang nantinya itu kita maknai bagaimana jika ini diterapkan pada mode daring atau PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Di beberapa buku yang pernah saya baca, itu ada yang membedakan antara penilaian dengan pengukuran, Bapak Ibu. Tapi juga ada yang menyamakan antara penilaian dan pengukuran. Sebetulnya kalau saya sendiri berpendapat penilaian dan pengukuran ini hampir sama. Dengan adanya kedua hal ini yang membedakan kalau dipandang dari perbedaannya adalah dari segi hasil. Kalau penilaian itu lebih menggabungkan dari dua aspek, kuantitatif serta kualitatif dari hasil pembelajaran, sementara pengukuran di sini lebih condong kepada kuantitatif. Dari pengukuran kita dapatkan skor, kemudian ketika skor tersebut kita olah dengan data kualitatif yang dimiliki oleh guru, baru hal tersebut dikatakan nilai atau masuk kategori penilaian. Nah, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan lingkungan belajar. Untuk poin 3 ini Bapak Ibu, ini yang saat ini kita modifikasi sebagai pelaku pendidikan ini. Yang semula kita berinteraksi bersemuka atau bertatap muka langsung dengan peserta didik, sekarang kita bertemu dengan peserta didik itu di dunia virtual, sehingga proses pembelajaran ini interaksi antara peserta didik dengan pendidik ini menjadi interaksi virtual. Seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya dari sini ada beberapa keuntungan dan ada juga kelemahan dari interaksi virtual ini. Keuntungan yang paling besar adalah tidak adanya atau tidak terikatnya oleh ruang dan waktu. Kapanpun bisa kita lakukan, dimanapun kita lakukan pembelajaran itu bisa. Untuk kelemahan, untuk saat ini masih tingkat penyerapan pembelajaran, saya rasa masih tidak sebagus, tidak sesempurna ketika pembelajaran langsung itu dilakukan seperti pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Nah, agar pembelajaran itu menjadi ideal, kalau saya katakan sama persis dengan pembelajaran klasikal, itu
mungkin nanti masih ada pro kontra, maka tugas kita sebagai pendidik adalah merencanakan agar pembelajaran virtual ini paling tidak mengarah pada bentuk ideal atau mendekati bentuk ideal dalam pembelajaran yang sebenarnya. Istilah terminologi selanjutnya adalah terkait masalah ulangan atau akhir-akhir ini kita kenal dengan istilah penilaian harian. Adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang berkelanjutan dalam proses pembelajaran, memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Untuk ulangan sendiri Bapak Ibu, dalam pembelajaran jarak jauh sendiri masih sama sebetulnya pada pembelajaran klasikal. Kita boleh melakukan ulangan itu ketika kalau dalam pembelajaran itu satu paket. Kalau dalam bahasa Indonesia sendiri itu, karena background saya sendiri bahasa Indonesia Bapak Ibu, satu RPP, sepasang kompetensi dasar, kemudian melakukan penilaian harian itu diperbolehkan, atau dari beberapa pasang kompetensi dasar baru melakukan penilaian harian itu diperbolehkan juga. Artinya istilah ulangan di sini atau penilaian harian ini masih tetap ada dalam Permendikbud nomor 23 ini dan masih diterapkan dalam pembelajaran daring, sehingga ulangan itu masih menjadi satu kewajiban kita sebagai pendidik, dalam salah satunya itu dalam bagian dari melakukan sebuah proses evaluasi pendidikan. Dalam hal ini adalah bertujuan untuk mengukur, atau tadi kalau kita kembalikan pada konsep adalah mencari skor dari peserta didik ini terkait masalah pemahaman pengetahuan yang dikuasai oleh peserta didik. Yang kelima yaitu ujian sekolah. Ini berarti penilaian terkait lembaga yang kita naungi. Ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan menyesuaikan dari salah satu satuan pendidikan masing-masing. Yang keenam, KKM masih ada ternyata Bapak Ibu istilah KKM tersebut, kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan atau SKL dan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dengan kondisi satuan pendidikan. Nah, untuk bagian 2 dari Permendikbud ini yang dibicarakan adalah masalah lingkup penilaian. Ada 3 komponen dalam Permendikbud ini adalah penilaian yang dilakukan oleh guru, penilaian yang dilakukan oleh lembaga, yang ketiga adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk penilaian dari guru pada Permendikbud itu dijelaskan bahwa penilaian masih mencakup 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan masih ada di sana. Hanya saja nanti ada beberapa hal yang dimodifikasi terkait masalah implementasi dalam K13 ini Bapak Ibu. Kemudian untuk lembaga pada Permendikbud nomor 23 ini dijelaskan lembaga hanya penilaian mencakup 2 aspek, yaitu pengetahuan dan atau keterampilan. Oleh karena itu di sini ada garis putus-putus Bapak Ibu antara pemerintah dengan lembaga. Jadi ketika lembaga sudah melakukan penilaian keterampilan, maka pemerintah ini ada opsi dan atau. Maka tidak perlu melakukan penilaian pada aspek keterampilannya. Tetapi mengukur pengetahuan untuk lembaga dan pemerintah ini adalah satu hal yang wajib. Untuk penilaian yang dilakukan guru dalam metode daring, yaitu adalah upaya guru memperoleh keterangan tentang deskripsi siswa, tentang karakter yang dimiliki atau yang dikembangkan pada diri siswa. Oleh karena itu, pada pembelajaran K13 ini, penilaian sikap ini diwujudkan dalam bentuk deskripsi dari penilaian yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, bagaimana penerapan dalam atau bagaimana caranya menilai atau mengobservasi sikap agar kita mendapatkan data deskripsi tentang siswa pada mode pembelajaran daring Bapak Ibu? Saya rasa untuk beberapa media daring seperti Zoom dan Meeting
ini akan menjadi lebih mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan, sebut saja seperti yang kita lakukan pada siang hari ini, kita menggunakan metode Zoom, kita bisa melakukan record atau perekaman dari apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini. Sehingga ketika kita putar ulang rekaman tersebut atau ketika kita sedang melakukan pembelajaran daring ini, guru tinggal dibantu panduan observasi untuk mengamati tentang karakter siswa ini untuk memperoleh data deskripsi dari siswa tersebut untuk membuat deskripsi. Nah, lain halnya dengan ketika kita memilih metode pembelajaran chatting untuk pembelajaran jarak jauh, tentunya pengamatan sikap di sini akan lebih sulit lagi karena yang kita amati bukan audio visual, melainkan hanya visual, yaitu dari tulisan-tulisan siswa atau karya-karya siswa. Oleh karena itu, ketika kita memilih Schoology atau Edmundo sebagai media pembelajaran daring, untuk penilaian sikap ini sepertinya bisa kita amati dari portofolio siswa, dari karya-karya siswa, dari proyek yang kita berikan pada siswa, sehingga ada dokumen yang dibuat dan dirancang oleh siswa yang bisa kita analisis untuk mendapatkan data deskripsi tentang karakter siswa tersebut untuk penilaian sikap jika dipandang dari lingkup standar penilaian pendidikan. Nah, pada bagian pengetahuan, bentuk tes baik tulis maupun lisan sepertinya masih bisa kita gunakan, hanya saja untuk aspek pengetahuan ini lebih condong itu pada bentuk tes tulis Bapak Ibu untuk mengukur kemampuan pengetahuan. Kalau dalam standar isi itu pada kompetensi dasar 3 terkait masalah pengetahuan itu bisa kita lakukan bentuk-bentuk penilaian seperti multiple choice, mixed match, esai dan sebagainya, yang saya rasa ketika diterapkan dalam penilaian jarak jauh itu masih efektif untuk mengukur pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Hanya ada beberapa kendala ketika kita menerapkan penilaian dalam bentuk misalkan multiple choice dalam mengukur aspek pengetahuan ini. Ada sebuah pertanyaan bagaimana metode siswa itu mengerjakan. Tentunya di sini ada sebuah kecurigaan bagaimana ketika siswa itu mengerjakannya bareng-bareng atau bersamaan. Maka nanti bagaimana tentang validitas data yang kita peroleh. Kalau kita memikirkan sampai di situ, tentunya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya misalkan kita bisa membatasi atau memberikan durasi tiap tes yang kita berikan pada siswa. Sehingga dengan adanya durasi tersebut, ketika kita sesuaikan dengan logika penyelesaian tes tersebut, harapan kita adalah meminimalisasi siswa untuk bekerja sama dalam mengerjakan tes, artinya kita semakin meningkatkan validitas data atau validitas skor yang kita peroleh nantinya Bapak Ibu. Kalau dikatakan hilang sama sekali, saya rasa tidak bisa, tetapi paling tidak kita meminimalisasi proses penilaian dari aspek pengetahuan ini dalam bentuk media daring. Untuk aspek keterampilan di sini pada poin kompetensi dasar itu pada KD 4 di sini masih sama, yaitu mengukur keterampilan itu masih dari 2 aspek, yaitu dari lisan dan tulisan, sehingga untuk bentuk-bentuk tulis itu bentuk-bentuk karya, dokumen, portofolio siswa itu masih sangat bisa kita manfaatkan dan sangat bisa kita berikan pada siswa. Tentunya alat-alat yang kita butuhkan seperti lembar kerja siswa dan sebagainya, atau lembar tes performansi dan sebagainya, bisa kita gunakan sebagai alat penyampai atau alat atau instrumen penilaian tersebut. Nah, dari lembaga saya rasa kalau pemerintah terlalu jauh mungkin saya membahasnya. Dari lembaga saya rasa bentuk-bentuk
ujian madrasah atau ujian sekolah itu masih sangat efektif, seperti ujian akhir sekolah yang kita terapkan dalam metode daring itu masih bisa kita terapkan dan insya Allah masih bisa mengukur aspek pengetahuan dari siswa. Hanya saja itu tadi yang perlu kita setting adalah bagaimana kita menciptakan agar siswa itu bisa mengerjakan tes ini betul-betul mengerjakan sendiri, bukan mengerjakan secara berkelompok. Kalau kita hilangkan sepertinya tidak bisa, paling tidak kita minimalisasi salah satunya dengan cara memberikan durasi waktu. Itu Bapak Ibu untuk lingkup penilaian. Maaf kemudian Pak Albitar. Mohon maaf, saya motong ini waktunya kurang 5 menit lagi untuk pemateri pertama. Oke, siap Bapak Ibu. Terima kasih. Saya langsung ke kalau tujuan saya lompati aja berarti. Kalau prinsip saya rasa ini Bapak Ibu sudah di luar kepala semua terkait masalah bagaimana sih penyusunan instrumen yang baik dan benar itu terkait masalah pembelajaran daring, masalah unsur sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih lagi, dan pengalaman Bapak Ibu tentunya jauh lebih banyak dibandingkan saya yang hanya beberapa tahun aja menggeluti dunia pendidikan ini. Nah, saya akan menyoroti bagian bentuk penilaian Bapak Ibu. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik, ini terutama fokus kita adalah sebagai pendidik dan lembaga sebetulnya. Dilakukan dalam bentuk seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Sehingga dalam penilaian metode daring ini, seperti yang saya sampaikan tadi, hal-hal tersebut seperti ulangan, kemudian penugasan pada siswa, itu menjadi satu hal yang wajib sebagai salah satu bentuk evaluasi yang kita berikan setelah melakukan proses pembelajaran, di mana penilaian hasil belajar oleh pendidik ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian atau rapot tengah semester dan akhir semester. Untuk mekanisme penilaian, saya lompati aja. Untuk lebih memaksimalkan waktu Bapak Ibu, prosedur penilaian untuk penilaian aspek sikap ini dilakukan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Penilaian sikap ini ternyata masih ada, hanya saja bentuknya itu ditransformasikan dalam bentuk lain. Mengamati perilaku peserta didik selama proses pembelajaran, yang dalam pembelajaran daring ini ada keuntungan kita bisa merekod video ketika kita menggunakan video, ketika kita menggunakan media chat masih ada rekaman chat yang bisa kita amati, kita observasi untuk mencatat perilaku peserta didik. Untuk penilaian aspek pengetahuan dilakukan tahap penyusunan perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian dan memanfaatkan hasil penilaian serta melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka, karena tadi di awal sudah saya sampaikan terkait masalah penilaian yang istilahnya itu dikontroversikan dengan istilah pengukuran, sehingga kita berkutat pada wilayah kuantitatif untuk pengukuran. Kalau bicara penilaian itu adalah kuantitatif dan kualitatif, sehingga ada skala angka 0 sampai 100 yang disertai dengan deskripsi dari angka tersebut, apa makna dari angka-angka tersebut. Saya rasa itu dari saya Bapak Ibu terkait masalah prospek sudut pandang dari standar penilaian pendidikan ini. Jika dipandang dari metode pembelajaran daring, kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu, saya sebagai radio tanpa kabel, radio rusak, hanya sekedar sharing berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu yang notabene jauh lebih berpengalaman, jauh senior dari saya, yang notabene itu adalah Bapak Ibu saya. Saya ucapkan terima kasih. Nanti ketika ada sharing-sharing bisa kita lanjut lagi pada sesi tanya jawab. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Terima kasih kepada Bapak Albitar Septian Syarifuddin.
Sebelum sesi tanya jawab, selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yasir, SPD MPD untuk menyampaikan materi yang kedua. Monggo, Bapak. Oke, terima kasih atas keluangan waktu yang telah diberikan. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan, kewarasan, sehingga bisa berjumpa pada siang hari ini di dalam acara yang penuh barokah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Surabaya, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Sulaiman, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Trunojoyo Madura, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu guru sesepuh dari kami sebagai pemateri yang merupakan jauh usianya lebih muda daripada Bapak Ibu. Ya, sekedar di sini kami ingin sharing pengalaman terkait penilaian efektif saat belajar daring dari rumah. Adapun materi yang akan kita sharekan adalah seperti ini. Sampun kelihatan Bapak Ibu? Perkenankan, mohon izin Bapak Ibu, saya sebagai pemateri yang kedua menyampaikan materi. Yang melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Albi materi yang pertama. Jikalau Pak Albitar tadi banyak hal menjelaskan tentang regulasi dan standar penilaian sesuai dengan Permendikbud, saya nanti akan menjelaskan beberapa hal yang sifatnya lebih teknis berupa macam-macam dan contoh pembelajaran dan penilaian di sekolah menengah, terutama SMP dalam tatanan new normal. Yang barangkali materi ini bisa bermanfaat dan bisa ditindaklanjuti untuk diterapkan oleh Bapak Ibu di pembelajaran daring di sekolah. Awal mulanya, dahulu kala kita sudah melalui pembelajaran yang secara tatap muka begitu di kelas, kemudian dengan adanya COVID-19 ini, akhirnya pemerintah menerapkan social distancing, physical distancing, artinya membatasi kegiatan sosial dan fisik. Sehingga ada kebijakan yaitu work and study from home, artinya bekerja dan belajar dari rumah. Oleh karena itu, kebijakan dari itu mengubah kebiasaan yang awalnya pembelajarannya secara tatap muka di kelas, bertemu secara luring, luar daring, kemudian diubah menjadi non tatap muka, yaitu blended atau daring. Nah, kebijakan pendidikan di Indonesia di dalam tatanan new normal ini ketika sudah berangsur-angsur COVID-19 mulai berkurang begitu, dengan adanya tahapan PSBB, kemudian dengan setelahnya PSBB muncullah istilah new normal, yaitu kehidupan yang baru, normal kebaruan, yang mana sebetulnya normal kebaruan ini adalah fungsinya adalah membatasi kegiatan yang sebetulnya tidak secara tatap muka, tetapi ada beberapa batasan-batasan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Dalam tatanan new normal, kebijakan pendidikan di Indonesia ditetapkan sesuai dengan zonanya. Ada zona merah, orange, kuning, dan hijau. Kalau zona merah, orange, dan kuning itu diagendakan
supaya tetap belajar dari rumah, sedangkan zona hijau dipersilahkan untuk belajar di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Otomatis kalau kita lihat di Surabaya zonanya masih zona merah hitam gitu, sehingga otomatis pembelajarannya adalah secara daring, siswa diminta untuk tetap belajar dari rumah dan guru melakukan pembelajaran secara daring. Nah, terus kalau seperti itu maka muncullah istilah e-learning, pembelajaran secara daring atau elektronik. Nah, pembelajaran daring ini guru, kemudian siswa lain, kemudian tugas maupun modul, teks, audio, video, maupun ujian serta perpustakaan itu dapat diakses semuanya oleh siswa ke dalam satu alat, yaitu adalah bisa berupa handphone, alat genggam gitu, kemudian dan juga laptop. Nah, terus apa saja komponen e-learning? Komponennya ada softwarenya mengakses e-learning itu apa, menggunakan apa. Konten materi dalam e-learning juga ada. Kemudian ada alat yang digunakan untuk pengeras, yaitu hardware berupa komputer. Kemudian selain itu ada interaksi strategis, artinya strategi yang digunakan ketika melakukan pembelajaran daring. Semuanya itu juga perlu ditunjang dengan adanya infrastruktur atau network atau hubungan, keterhubungan antara satu dengan yang lain. Butuh sinyal gitu. Otomatis dari situ maka muncullah pembelajaran online. Pembelajaran online ini sifatnya ada dua macam, yaitu yang pertama ada sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu berarti siswa dan guru melakukan pembelajaran di waktu yang bersamaan. Disepakati hari apa, jam berapa, siswa dan guru mengakses bersama-sama, melakukan pembelajaran. Misalnya siswa dan guru melakukan pembelajaran online secara sinkronus menggunakan conference seperti Zoom seperti ini, atau menggunakan Google Meet, atau menggunakan Microsoft Teams, atau menggunakan yang lain, atau diskusi langsung melalui via si Kejar, atau Spada, atau Edmodo, atau WhatsApp, atau Google Classroom, atau Google Docs, atau bisa melalui YouTube juga bisa, atau WhatsApp. Kemudian selain sinkronus, ada pembelajaran online macam yang lain adalah asinkronus, yaitu siswa dan guru melakukan pembelajaran di waktu yang tidak bersamaan. Bisa jadi tugas diberikan pagi oleh guru, kemudian siswa mengerjakan berdiskusi dengan siswa lain di dalam secara online dan dikerjakan secara mandiri dengan batas akhir tertentu. Kemudian guru itu melihat tugas yang diberikan oleh siswa, yang dikumpulkan oleh siswa sesuai dengan jamnya atau tidak. Nah, itu adalah beberapa macam pembelajaran online yang bisa dilaksanakan. Otomatis ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran online. Apa hal penting yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran online? Ada 3 hal. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Terus bagaimana perencanaan pembelajarannya ketika melakukan e-learning? Perencanaan pembelajarannya ketika melakukan pembelajaran online maka menuntut pendidik, guru maupun dosen agar lebih kreatif. Memanfaatkan waktu pelaksanaan bisa jadi secara sinkronus atau asinkronus dengan keterbatasan waktu. Dan bisa jadi keterbatasan fasilitas atau hubungan atau sinyal. Maka perlu dilakukan perencanaan pembelajaran yang sebelum di-upload, sebelum dilakukan pembelajaran online, maka semua yang berkaitan dengan pembelajaran, mulai dari perangkat pembelajaran, mulai dari fasilitas, mulai dari sinyal, itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga benar-benar matang dan siap digunakan. Tidak ada kendala. Tugas guru malah nambah kalau dengan perencanaan pembelajaran secara online. Kemudian bagaimana cara membuat rancangan pembelajaran yang efektif? Nah, caranya ada 2. Yang pertama, memilih materi esensial. Yang kedua, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Nah, ketika Bapak Ibu bisa
memilih materi esensial dan menggunakan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, maka pembelajaran daring yang dilakukan bisa jadi menjadi efektif. Terus bagaimana pemilihan materi esensial sehingga membuat rancangan pembelajarannya efektif? Coba kita lihat berikutnya. Nah, caranya ketika kita memilih materi pembelajaran esensial, cara yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat chapter design. Artinya merancang pokok bahasan dan sub pokok bahasan apa saja yang ada dalam materi tersebut. Chapter design, di dalam chapter design yang kita rancang itu ada dua jenis materinya. Ada materi esensial, ada materi non esensial. Yang dimaksud dengan materi esensial adalah materi yang penting untuk didiskusikan oleh siswa dalam pembelajaran secara online. Bisa jadi materi esensial itu adalah materi yang sekiranya sulit dipahami oleh siswa. Bisa jadi materi esensial itu adalah materi yang menjadi momok bagi siswa. Dan itu harus diperjelas, harus diterangkan, harus dipertajam oleh guru dan siswa ketika melakukan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua adalah materi non esensial. Materi non esensial ini adalah materi yang dapat dipelajari oleh siswa secara mandiri. Artinya materi sampingan yang sebetulnya sudah include dalam materi esensial, tetapi adalah sebagai materi pendukung pada materi esensial yang dapat dipelajari oleh siswa secara mandiri. Nah, ini adalah contoh ketika chapter design yang sudah dirancang sedemikian rupa. Katakanlah materi yang akan diajarkan adalah materi rangka tubuh. Rangka tubuh ini kalau di SMP di kelas 8 gitu ya. Di rangka tubuh itu ada materi fungsi, pokok bahasan fungsi, ada definisi, ada rangka tubuh yang penyusunnya apa saja, ada apendikular, ada aksial. Contoh fungsi itu ada macam-macamnya sebagai gerak pasif, materi bentuk, postur tubuh, dan seterusnya. Definisinya sekumpulan tulang dan seterusnya. Aksial itu ada macam tulang penyusun aksial, ada tengkorak, telinga, kemudian hidung, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Masing-masing penyusun tulang aksial itu memiliki tulang tersendiri yang menyusun. Ada tulang tengkorak, ada frontal, bagian dahi, parietal bagian tengah ubun-ubun, occipital bagian belakang, kemudian temporal bagian di atasnya telinga, samping, gitu, dan seterusnya. Sehingga dari chapter design yang kita buat ini, maka akan muncul, kita bisa memilih materi esensial dan materi non esensial. Materi mana yang akan kita pertajam dalam pembelajaran, dan materi mana yang itu yang sebetulnya bisa dipelajari oleh siswa secara mandiri. Ya. Terus berikutnya, terus bagaimana setelahnya kita melakukan chapter design, maka kita perlu merancang pembelajarannya, pembelajaran daringnya, dari materi yang sudah kita buat sedemikian rupa. Maka dari skema seperti ini, konten awal, materi yang sudah kita dapatkan dari web, dari internet, atau dari buku, atau dari jurnal, atau dari artikel, itu kemudian kita rancang ulang. Kita rancang ulang sehingga menjadi konten pembelajaran. Konten pembelajaran inilah yang nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk diajarkan kepada siswa terkait materi ajarnya. Nah, konten pembelajaran ini bisa jadi dikreasikan dengan konten materi yang lain, dihubungkan dengan materi yang lain, atau konten pembelajaran ini ada yang dihapus, dipenggal. Karena mungkin tidak sesuai begitu atau tidak begitu penting sehingga perlu dilewati. Nah, setelah dikreasikan ada yang dipenggal, maka konten pembelajaran ini kemudian dirakit sedemikian rupa, kemudian diimpor, dimasukkan ke dalam suatu media pembelajaran daring. Berupa apa? Berupa LMS, Learning Management System. Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran. Begitupun juga itu tadi tentang materi. Kemudian begitupun juga untuk siswa. Siswa juga kita lihat karakteristiknya. Karakteristik siswa ini, siswanya umur berapa,
dan sudah bisa menggunakan gadget atau menggunakan laptop atau menggunakan bisa mengakses pembelajaran secara daring atau tidak. Begitu. Kemudian alat-alat yang digunakan itu juga perlu ditelusuri. Dan itu semuanya dimasukkan ke dalam LMS, Learning Management System. Apa itu Learning Management System? Nanti akan kita jelaskan. Setelah kita merancang, kemudian nanti akan kita kembangkan. Proses pengembangan pembelajaran daring dengan 4 cara. Analyze, design and develop, implement, and evaluate. Analyze ini berarti kita mengidentifikasi instruksi isu-isu yang berkembang. Bisa jadi ini sebagai materi apersepsi sebelum pembelajaran materi yang akan diterangkan. Kemudian menganalisis setting, kemudian merancang alternatif solusinya. Kemudian setelah kita menganalisis karakteristik siswa, menganalisis isu, problem, dan seterusnya, kemudian kita merancang dan mengembangkan. Apa saja yang dirancang dan dikembangkan? Yaitu adalah tujuan pembelajarannya. Kita memilih, kemudian kita kembangkan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik lingkungan belajar, dan karakteristik materi. Kemudian kita menganalisis, mengembangkan instruksinya, yaitu berupa setelah tujuan pembelajaran, kemudian kita merupakan kegiatan pembelajarannya itu seperti apa. Kemudian kompetensi dasarnya itu apa. Kemudian sikap, perilaku, kemudian psikomotor maupun pengetahuan apa yang nanti akan didapat oleh siswa. Bagaimana cara menilainya? Itu semuanya itu nanti akan dirancang di dalam tahapan yang kedua ini. Sehingga dari situ akan memunculkan 3 hal. Yang pertama, dari yang atas ini akan memunculkan prota, promes, silabus. Yang kedua ini nanti akan memunculkan tugas, kuis, latihan, atau TS, UAS, tes begitu. Kemudian yang ketiga ini nanti akan memunculkan bisa mengembangkan LKS, buku ajar. Dan kesemuanya inilah yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu, setelah kita design and develop, baru kemudian kita mengimplementasikan. Mengimplementasikan, kemudian kita mengevaluasi. Nah, apa itu LMS? LMS itu adalah Learning Management System atau Sistem Manajemen Pembelajaran. Itu suatu media yang isinya adalah mempermudah pembelajaran ketika pembelajarannya dilakukan secara daring atau online. Dengan satu akses saja maka siswa bisa mengakses materi, siswa bisa mengakses kuis, siswa bisa mengakses tes, siswa bisa berdiskusi secara online. Bagaimana caranya? Nanti akan kita paparkan. Apa saja macam-macam LMS? LMS itu bisa berupa Spada, bisa berupa Google Classroom, bisa berupa Microsoft Teams, bisa berupa Skologi, bisa berupa Zoom, bisa berupa Edmodo, bisa berupa Webex, dan seterusnya. Itu macam-macam dari LMS. Nah, setelah kita merancang mengembangkan tadi, maka kemudian kita materi yang sudah kita kembangkan dan kita rancang, kemudian kita implementasikan, maka perlu ada strategi atau metode pembelajaran yang kita gunakan dalam pembelajaran daring. Bagaimana cara memilihnya? Ada beberapa alternatif strategi atau metode yang digunakan. Ada 4 yang kita tawarkan di sini. Ada 4, ada problem solving, ada project based learning (PBL), ada demonstrasi atau simulasi, ada pengamatan atau praktikum. Nah, ini contoh problem solving. Kalau problem solving, model pembelajaran problem solving, kalau kita di dalam perguruan tinggi itu ada namanya CPS, model kreatif problem solving. Yaitu siswa diberikan permasalahan, lalu siswa mendiskusikan solusi permasalahannya dalam platform online, yaitu dalam kurun LMS. Contoh seperti ini. Saya mengundang semua siswa ke dalam LMS ini, kemudian siswa bisa mengakses kelas ini. Kemudian saya berikan gambar, yang gambar ini adalah sebagai permasalahan. Permasalahannya itu kemudian siswa memberikan tanggapan dan memberikan alternatif solusi. Langsung berdiskusi di sini, dalam platform online seperti ini. Kemudian berikutnya ada model project based learning, yaitu siswa diberikan sebuah proyek,
proyek tertentu, tema tertentu, kemudian siswa membuat grup kecil di platform online, berkelompok kecil-kecil begitu di dalam platform online. Kemudian siswa berdiskusi satu dengan yang lain dalam satu kelompoknya. Kemudian dari situ dia membuat produk, yang mana produknya itu nanti akan dikumpulkan, bisa berupa video atau presentasi produk PPT atau berupa makalah. Contoh seperti ini, saya berikan proyek, yaitu artinya dia mendiagnosis permasalahan pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah. Sekolah atap, sekolah luar biasa, kemudian sekolah rangka, dan sekolah standar. Nah, bagaimana permasalahannya? Kemudian siswa diminta untuk membuat video, membuat presentasi, dan membuat makalah. Dan siswa langsung mendiskusikan di sini, ini langsung dia membuat kelompok sendiri, kemudian berdiskusi di sini. Kemudian berikutnya yang kita tawarkan ada berupa model, berupa demonstrasi atau simulasi, yaitu siswa melakukan demonstrasi, simulasi, yang mana demonstrasi atau simulasi siswa itu direkam. Direkam oleh siapa? Direkam oleh temannya, direkam oleh orang tuanya, direkam oleh saudaranya, begitu. Kemudian dari demonstrasi atau simulasi siswa itu, kemudian rekamannya itu diunggah. Diunggah kemana? Diunggah dalam platform pembelajaran online. Katakanlah kalau di sini berarti menggunakan YouTube. Nah, contohnya di sini siswa, kalau di sini adalah micro teaching, bagaimana siswa mengajarkan materi, maka siswa berada di suatu ruangan, ada papan tulis, ada spidol, kemudian siswa menerangkan micro teaching. Kemudian dari micro teaching siswa itu kemudian direkam. Dan rekamannya itu kemudian diunggah di dalam YouTube. Nah, kemudian nanti dari YouTube itu bisa diakses oleh teman-teman yang lain dan Bapak Ibu guru atau dosen, kemudian bisa ditanggapi satu persatu. Demonstrasi atau simulasi. Dan berikutnya pengamatan atau praktikum. Nah, praktikum itu juga bisa dilakukan secara online. Caranya, praktikum, dalam melakukan praktikum maka harus dipersiapkan dengan baik, baik itu modelnya maupun modulnya. Begitupun juga untuk petunjuk praktikum itu juga perlu dipersiapkan. Bisa jadi petunjuk praktikum itu supaya memudahkan dalam bentuk video atau foto yang berisikan tentang prosedur penggunaan suatu alat atau bahan dan prosedur pelaksanaan praktikumnya. Kemudian setelah itu ada pembimbingan oleh asisten yang sudah dilatih oleh pembelajaran daring atau asistensi dalam bentuk PPT. Bisa. Ini praktikum ini bisa dilakukan secara perorangan atau berkelompok, yang mana dikompilasi dalam bentuk laporan kelompok. Kemudian dari praktikum yang dilakukan secara pribadi kemudian direkam di video, kemudian direkam, nah rekamannya itu kemudian diunggah dalam platform online, kemudian nanti akan dinilai oleh dosen atau guru. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contohnya siswa mengamati, melakukan percobaan, yaitu mengukur tinggi tanaman, atau kemudian melakukan sayatan, artinya mengamati penampakan melintang dari suatu batang pohon tertentu. Maka siswa mengukur tinggi tanamannya, kemudian melihat morfologi dari tanamannya, kemudian dia mengiris batang tanaman itu, kemudian dilihat di mikroskop. Kemudian dibuatlah laporannya, kemudian videonya itu hasil dari dia melakukan praktikum itu kemudian diunggah di dalam suatu platform online. Kemudian dinilai oleh guru. Atau bisa menggunakan yang kedua ini, yaitu menggunakan pet simulation. Artinya ada percobaan, tapi percobaannya secara virtual. Nah, siswa kemudian melihat percobaan secara virtual itu, kemudian menduplikasikan percobaan
virtual itu ke dalam dunia nyata. Berarti dia melakukan percobaan yang sama persis dengan percobaan yang ada di virtual itu. Kemudian dia melakukan percobaan, dari percobaannya itu kemudian dia video itu kemudian diunggah, kemudian dinilai oleh Bapak Ibu guru atau dosen. Namanya PET simulation. Bisa panjenengan Bapak Ibu bisa mengakses banyak materi kimia, fisika, biologi, atau materi yang lain. PET simulation. Maaf Pak Yasir, mohon maaf waktu kurang 5 menit. Okay? Oke Ibu, siap. Kemudian membuat lesson design, ini perencanaan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pendahuluannya, kegiatan pembelajaran bisa pendahuluan, penyajian, penutup. Lebih kalau di sini ada video, audio, dan teks. Kalau penyajian, uraian bahan ini bisa dilampirkan dalam bentuk file. Forum diskusi bisa berupa obrolan, penutup bisa berupa tesnya lampiran file. Kemudian tindak lanjut, umpan baliknya berupa video, audio, teks. Nah ini contoh kami melakukan pembelajaran daring dan ini ada beberapa macam materi yang kita upload, diskusinya di sini, kemudian tugasnya diupload di sini, tesnya juga di sini. Semuanya dalam satu platform online, yaitu kalau di sini saya menggunakan psikologi. Nah ini lesson design yang kita buat contohnya. Kemudian berikutnya ini evaluasi pembelajaran yang terakhir. Evaluasi pembelajaran ada yang kita tawarkan ada 4. Yang secara daring, penilaian keaktifan, portofolio, jurnal maupun produk. Keaktifan ini bisa menilai untuk kompetensi sikap, portofolio untuk kompetensi pengetahuan, jurnal untuk kompetensi sikap, dan produk untuk kompetensi pengetahuan atau keterampilan. Terus bagaimana? Ini contohnya penilaian keaktifan. Keaktifan ini dilihat dari keaktifan siswa dalam berdiskusi. Ketika siswa berdiskusi, maka kita bisa menilai jawaban siswa dan keaktifan siswa. Apakah dia mengirimkan jawaban atau tidak? Apakah jawaban di diskusinya itu sesuai dengan materi atau tidak? Kemudian ini langsung kita nilai begini. Jadi ada diskusi, kemudian saya nilai, kemudian saya berikan komen. Kemudian kehadiran ini juga bisa langsung kita nilai di platform online. Ada yang present datang, tidak datang, terlambat, dan ada yang izin. Ini bisa kita tentukan nilainya berapa. Kalau dia hadir berapa, kalau dia izin berapa, begitu bisa. Kemudian penilaian portofolio. Portofolio ini menyeluruh dari semua tugas yang disimpan dalam Google Drive atau Gigabyte begitu. Ini contohnya. Dia mengirimkan tugasnya itu kemudian kita akses, kemudian dikirimkan dalam satu Dropbox. Kemudian Dropbox itu kemudian dikirimkan ke dalam platform online ini. Ya, kalau di sini menggunakan psikologi. Ini contoh yang lain dengan tugas mind map. Kalau jurnal juga bisa. Jurnal itu untuk merefleksi pengetahuan dari siswa dan kemajuan belajar dari siswa sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran. Jadi ada materi, kemudian dia menuliskan hasil refleksinya. Kemudian produk ini bisa berupa video atau makalah. Jadi makalahnya di ini, kemudian dia kirimkan di platform online ini, kemudian kita bisa mengakses. Kita nilai, kita berikan komen di sini. Ini tadi kalau penilaian produk berupa video. Terakhir, if we teach to the students as we taught yesterday, we rob them of tomorrow. John Dewey. Kalau kita melakukan pembelajaran yang sama dengan pembelajaran sebelumnya, berarti kita merasa bersalah kepada siswa karena merampas hak dari siswa untuk maju dan berkembang pada hari ke depan. Maka lakukanlah pembelajaran yang menuntut siswa untuk berkembang dan maju sehingga melatih siswa untuk kompetensi nuwun matur sakalangkong. Any question? Anything else? Oke, terima kasih kepada Bapak Yasir. Hadirin yang kami hormati,
Demikianlah kedua materi telah menyampaikan materinya dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada tata cara yang harus ditaati oleh para hadirin sekalian, diantaranya yaitu kepada audien yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyebutkan identitasnya sebelum bertanya kepada pemateri. Baik, langsung saja sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pertanyaan bisa melalui chat terlebih dahulu atau langsung raise hand. Monggo, ini ada Bu Nini Suhartini yang mau bertanya. Monggo Bu Nini. Monggo Ibu, dipersilakan Ibu. Monggo. Nah, terima kasih Bu Rizda telah diberi kesempatan untuk bertanya, dan terima kasih kepada Bapak Yasir dan Bapak Albitar. Oh ya, mohon maaf tadi tidak mau disebut Bapak ya, Mas Muhammad Yasir dan Mas Albitar, yang luar biasa. Terima kasih, kami siang ini diberikan wawasan yang begitu banyak tentang penilaian. Ini untuk penilaian dari yang Mas Yasir menjelaskan penilaian yang berkaitan dengan pembelajaran online. Dari sini saya menangkapnya adalah harus perlunya adanya perencanaan. Nah, di sini berarti kita harus memerlukan membuat analisa KIKD, demikian KIKD, sehingga nanti kan KD itu indikator-indikator banyak kan, tidak semuanya penilaiannya itu sama kan. Di sekolah itu kan ada penilaian pengetahuan, kemudian ada performan, ada produk, ada proyek, dan portofolio. Tidak semua indikator itu kan dilakukan penilaian itu semua, sehingga kami diperlukan harus membuat analisis tersebut ya Mas ya. Nah, kami mengalami kendala atau kesulitan untuk menetapkan KD tersebut. Ini termasuk produk, ini termasuk proyek, ini termasuk portofolio, atau ini tes, atau ini lisan. Ini kami agak kesulitan sebagai seorang guru, meskipun kami usianya tua dan pengalaman ngajarnya sudah lama, tapi jelas kami jujur kami tidak bisa menentukan ini yang tepat yang mana. Mungkin dari panjenengan bisa memberikan trik, oh ini Bu yang termasuk nanti bisa dijadikan proyek dalam KD ini dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang strategi juga, kami juga mengalami kesulitan untuk menentukan strategi. Oh ini yang cocok untuk PBL, oh ini yang cocok untuk discovery. Mungkin panjenengan juga bisa memberikan arahan pada kami tentang penetapan strategi pembelajaran yang tepat untuk kami. Bagaimana ciri-cirinya? Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Mas Guru, Mas dosen. Mas dosen. Oke, sami-sami Ibu. Ini langsung dijawab atau nunggu kumpul Ibu? Monggo langsung dijawab. Oh, langsung dijawab. Jadi Bapak Ibu memang untuk perlu disadari tugas guru dan dosen itu memang banyak ya. Jadi selain mengurus yang di rumah dan mengurus anaknya orang gitu ya, sehingga kita perlu menyeimbangkan gitu. Memang serepotan sendiri, tapi itulah tugas dari guru maupun dosen. Sebetulnya gampangannya begini, Ibu bekerjanya sendiri atau berkelompok. Artinya begini, katakanlah bisa dalam satu semester itu guru IPA itu di sekolah ada berapa? Katakanlah ada 4 atau 5 gitu. Maka kemudian berkumpul, dalam awal semester berkumpul. Coba kita kumpul, kemudian kita menganalisis permasalahan apa-apa yang ada di kelas-kelas yang akan kita ajar gitu. Kan bisa jadi sebelum kita masuk ke kelas itu kita sudah tahu nama-nama dari siswa itu dan punya track record dari siswa itu. Kita menganalisis bersama-sama, kita berdiskusi, kemudian kita buka
kurikulumnya KIKD, kemudian kita menentukan indikator-indikator mana yang sesuai dengan jenis-jenis penilaian tadi. Sebetulnya itu yang pertama untuk supaya memudahkan. Jadi bekerjanya secara berkolaborasi, bukan secara sendiri-sendiri gitu. Secara KKG, kelompok kegiatan guru, atau MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua, karakteristik dari suatu penilaian materi, karakteristik lingkungan tempat di mana siswa itu belajar, dan karakteristik dari siswa itu sendiri. Nah, adapun yang dimaksud materi-materi mana saja dan indikator apa saja yang masuk ke masing-masing jenis proyek, lisan, kemudian portofolio, kemudian produk, dan seterusnya, maka sebetulnya bisa ada beberapa materi-materi yang semuanya bisa masuk. Contohnya adalah kalau yang di IPA itu bisa jadi adalah berupa jaringan tumbuhan. Biasanya jaringan tumbuhan itu saklek materinya adalah berupa gambar penampang jaringan tumbuhan yang disayat, kemudian kita terangkan, sudah selesai. Tapi sebetulnya itu bisa dilakukan oleh siswa dengan cara apa? Dengan cara melakukan praktikum sendiri. Dari praktikum itu kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan. Laporan itu kemudian dikumpulkan dalam beberapa waktu sehingga memunculkan, dijadikan sebagai portofolio bisa. Karena portofolio itu adalah kumpulan dari beberapa tugas. Nah, kemudian dari situ bisa dibuat sebagai proyek. Proyeknya apa? Proyeknya adalah siswa melakukan praktikum menyayat batang tumbuhan jenis A, batang tumbuhan jenis B, batang tumbuhan jenis C. Kemudian diminta untuk membandingkan, digambar kemudian membandingkan. Digambar, mengidentifikasi, kemudian membandingkan satu dengan yang lain. Kemudian dia nanti akan menemukan, oh ternyata setelah disayat, diidentifikasi, jaringannya, oh ini epidermis, oh ini korteks, oh ini floem, oh ini xilem, oh ini cambium, oh ini empulur atau stele. Oh ternyata perbedaannya adalah di anomalinya bagian apa? Di bagian epidermisnya, di bagian korteksnya, atau bagian empulurnya, atau bagian cambiumnya, begitu. Ataukah nanti akan muncul yang namanya seperti itu, Bu. Jadi itu nanti akan menjadi proyek. Jadi setelah proyek, melakukan praktikum sendiri, proyek, kemudian dia nanti akan membuat laporan. Laporannya itu bisa dikumpulkan dalam beberapa minggu, sehingga bermacam-macam laporan, muncullah portofolio. Bisa. Kemudian produknya apa? Produknya adalah hasil dari awetan, sayatan, batang tumbuhan jenis A, B, C. Yaitu bisa dikoleksi sebetulnya di dalam laboratorium. Bisa bermacam-macam. Nah, kemudian materi yang lain, contoh materi lain adalah materi indikator materi kalau bahasa mungkin dari Pak Albitar, Pak ya. Iya. Kemudian berikutnya adalah contohnya matematika mungkin. Kalau matematika bisa siswa itu diminta untuk melakukan perhitungan dengan adanya media yang nyata. Katakanlah perhitungannya adalah perhitungan akar begitu, atau perhitungan perkalian, atau perhitungan diferensial. Itu bisa menggunakan media-media nyata atau menggunakan yang namanya PET simulation tadi. PET simulation. Dari situ kemudian nanti siswa diminta untuk melakukan perhitungan secara nyata, kemudian diminta muncullah proyek tadi, kemudian diminta untuk mengemukakan pendapat, muncullah tes lisan. Tes lisan. Kemudian dari situ perhitungannya kemudian ada soal dari apa yang dia lakukan, kemudian dia hitung.
perhitungannya itu kemudian dilaporkan juga bisa. Jadi bermacam-macam tergantung dari inisiatif kita sendiri ketika kita menyusun jenis penilaian itu tergantung dari indikator atau materi yang akan kita ajarkan. Kalau ini sebetulnya perlu workshop lebih lanjut, yaitu kapita selekta materi mata pelajaran tertentu. Jadi kapita selekta itu nanti akan mana yang KIKD mana dan indikator apa saja yang bisa masuk ke penilaian project, lisan, kemudian portofolio, produk, dan seterusnya. Kalau hanya menjelaskan, memang saya menjelaskan ini mungkin ada yang bisa menangkap, ada yang tidak, karena mungkin tergantung pengalaman masing-masing juga. Terus kemudian strategi model, bagaimana memilih strategi model pembelajaran tertentu yang sesuai dengan katakanlah mana yang dimasukkan ke discovery, mana termasuk problem based dan seterusnya. Langsung to the point ke karakteristik materinya Ibu. Karakteristik materi yang akan disampaikan. Contoh, materi yang akan disampaikan adalah tentang pencemaran. Nah, pencemaran. Daripada menjelaskan, ini anak-anak presentasi tentang pencemaran. Pencemaran itu adalah bla 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 bla. Jenis pencemaran ada pencemaran air, tanah, udara. Penyebabnya pencemaran air itu karena ini, pencemaran tanah itu karena ini. Kemudian apa yang harus dilakukan? Maka dilakukan diskusi. Bisa sebetulnya kalau menampilkan seperti itu. Tapi itu kan hanya menampilkan materi saja, tapi tidak mengajak untuk siswa berpikir. Caranya bagaimana? Caranya adalah langsung to the point, diajak. Bisa jadi Anda putarkan video tentang pencemaran. Jenis pencemaran tertentu yang mewabah di suatu daerah. Atau gambar pencemaran yang mewabah di suatu daerah. Yang lagi in, yang lagi tune in, yang lagi isunya lagi hangat pada saat-saat ini. Itu bisa diangkat. Kemudian coba ini anak-anak coba dilihat videonya dan dilihat gambarnya. Apa yang terjadi? Fenomena apa yang muncul di situ? Oh, banyak sampah. Kemudian airnya menggenang. Kemudian banyak lalat atau nyamuk di situ. Terus berarti itu tandanya adanya apa itu? Berarti terjadi apa? Terjadilah pencemaran. Berarti apa itu pencemaran? Bisa jadi Anda bandingkan dengan kondisi lingkungan yang sehat, yang bukan pencemaran. Bukan pencemaran. Nah, nanti akan membandingkan, oh ternyata kalau pencemaran itu berarti adalah suatu keadaan atau fenomena yang kelebihan suatu zat polutan yang masuk ke dalam suatu lingkungan. Sebetulnya bisa standar, bukan tercemar. Tapi kalau sudah tercemar berarti sudah melebihi batas dari standarnya. Nah, dari situ kemudian diajak, oh begitu ya pencemaran. Berarti pencemaran jenisnya apa? Oh, ini adalah pencemaran karena airnya menggenang, terjadi pada air, maka muncullah pencemaran air. Berarti penyebab pencemaran air itu apa saja? Oh, ada karena limbah berupa deterjen atau berupa barang-barang bekas yang dibuang di tempat sembarangan atau sungai, gitu. Sehingga menyebabkan. Atas apa akibatnya? Akibatnya bisa jadi airnya menjadi kotor, menjadi bibit penyakit. Terus orang-orang yang di situ akhirnya menjadi sakit, kena demam berdarah dan seterusnya. Terus alternatif solusi apa yang ada atau siswa bisa munculkan di situ? Nah, coba dari situ kemudian siswa nanti akan membuat karya. Karyanya berarti bisa jadi sampah-sampah yang ada di air itu kemudian diambil, kemudian didaur ulang. Daur ulangnya bisa membentuk suatu media tertentu atau produk tertentu. Muncullah problem based learning karena ada masalah dari pencemaran. Terus kalau discovery learning. Kalau discovery learning itu berarti adalah pembelajaran penemuan. Penemuannya seperti apa berarti? Katakanlah contoh materi makanan. Zat makanan, kandungan zat makanan. Itu sebetulnya bisa tanpa kita mengajarkan makanan itu jenisnya karbohidrat, lemak, kemudian protein dan jenis-jenis itu sudah ada di SD sebetulnya, tanpa kita menjelaskan terlebih dahulu. Maka lakukanlah uji praktikum saja, langsung uji bahan makanan.
Coba kalau ini ada beberapa macam bahan makanan, ada kentang, ada keju, ada minyak, ada ikan. Kalau Anda belajar di SD dulu, kentang itu mengandung apa? Karbohidrat. Kok bisa karbohidrat atau karbohidrat? Nanti akan berpikir, apa ya penandanya bahwasanya makanan ini mengandung karbohidrat? Maka perlu dilakukan uji yang menandakan bahwasanya bahan makanan ini mengandung karbohidrat. Maka ayo kita lakukan uji kandungan zat makanan. Dilakukanlah praktikum uji zat makanan. Siswa nanti akan menemukan, oh ternyata ketika valin A, valin B dicampur atau benedik, kemudian atau sebelumnya berarti ada bahan makanan yang ditumbuk begitu, kemudian dikasih air, dilarutkan, kemudian dimasukkan ke tabung reaksi, ditambahkan valin A, valin B atau benedik, kemudian dipanaskan di dalam suatu air yang sudah mendidih begitu. Kemudian dilihat, oh ternyata kalau valin A, valin B warnanya biru atau benedik awalnya berwarna seperti ini. Kemudian ternyata dengan adanya pembakaran maka nanti akan muncul perubahan warna yang awalnya biru menjadi orange atau menjadi hijau, yang di situ ada endapan merah bata. Oh, berarti kalau seperti itu penandanya dalam makanan ini ada kandungan makanan apa, kandungan zat apa, begitu, kandungan nutrien apa. Dilihatlah kajian pustaka di buku. Oh, ternyata kalau ada perubahan dari biru menjadi hijau atau ada endapan merah bata, maka itu adalah disebut dengan ada kandungan zat makanan berupa karbohidrat. Oh, begitu berarti. Oh, berarti kalau menggunakan karbohidrat itu berarti kalau diuji secara struktur kimia itu nanti ada gugus C, H, dan O. Sehingga muncullah rumus C6H12 dan O. Begitupun juga untuk uji bahan makanan yang lain. Discovery learning, penemuan. Ada lagi yang namanya model pembelajaran konsep attainment, CAM. Konsep attainment model, artinya model pembelajaran konsep. Bagaimana modelnya? Ini biasanya untuk materi-materi yang bersifat teoritis. Contohnya adalah apa perbedaan antara burung dengan aves dengan mamalia? Nah, itu bisa dibuat pembelajaran konsep. Artinya siswa diberikan makhluk hidup berupa ayam. Kemudian identifikasi ayam ini memiliki struktur apa saja, memiliki paruh, memiliki apa lagi, memiliki bulu, memiliki apa lagi, dan seterusnya. Kemudian coba lihat contoh yang lain, diberikan contoh yang lain yang berbeda dengan burung, katakanlah memunculkan kera. Coba kera ini kita identifikasi strukturnya apa saja yang menyusun kera. Morfologinya bentuknya seperti ini, kemudian berambut. Berbulu atau berambut? Berambut. Apa bedanya bulu dengan rambut? Oh, kalau bulu itu begini halus, kemudian dan seterusnya. Kalau rambut itu agak panjang gitu ya, atau seperti apa, itu kemudian bisa membedakan. Oh, ternyata ada konsep diberikan contoh yang benar dan contoh yang salah. Dari contoh yang benar kemudian diidentifikasi, diberikan contoh yang salah kemudian diidentifikasi, kemudian ditemukan contoh yang benar dengan contoh yang salah. Kira-kira kalau diberikan contoh berikutnya, maka ini termasuk contoh yang benar ataukah contoh yang salah? Model pembelajaran konsep attainment model atau CAM. Dan contoh lagi ada model pembelajaran jenis yang lain. Mungkin itu bisa kita perjelas kalau di breakdown lagi jika ada workshop kembali begitu. Itu ada di Kapita Selekta atau strategi pembelajaran. Ada lagi Bu yang mungkin kurang jelas? Terima kasih. Mungkin ada satu kali pertanyaan. Ya, mohon Bapak Ibu.
Yang mau bertanya, satu kali kesempatan saja. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan ini Bapak Yasir dan Bapak Alvita. Ada nggak ya? Sebentar. Pak Riolis. Oke, sudah. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar pada hari ini yang membahas tentang penilaian efektif saat belajar di rumah BDR. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, saya akan menyimpulkan keseluruhan webinar hari ini. Belajar jarak jauh salah satu pilihan kegiatan belajar mengajar dalam masa pandemi ini. Sebagai pendidik, kita harus bisa memodifikasi pembelajaran dalam metode daring. Penilaian jarak jauh, pendidik yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi dan informasi. Penilaian ada proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Keuntungan virtual tidak terikat oleh waktu, kapanpun bisa. Kekurangan virtual, tingkat penyerapan materi siswa berbeda dengan biasanya di kelas. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, atau penugasan. Prosedur penilaian sikap yaitu bisa mengamati perilaku peserta didik saat pembelajaran virtual. Pembelajaran online ada dua, siswa guru melakukan pembelajaran di waktu yang bersamaan seperti Zoom, dan siswa dan guru melakukan pembelajaran waktu yang tidak bersamaan. Gitu. Okay. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami tutup acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan informasi kepada kita semua dan juga mengucapkan terima kasih kepada para audien yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Seluruh rangkaian acara hari ini telah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara atau moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Nah, saya punya pantun ini. Nah, pantunnya tentang belajar di rumah. Sesuai dengan tema. Membaca buku di atas meja. Ibu dari pasar membeli celana. Mari belajar di rumah saja untuk menghindari virus corona. Bunga layu, bunga selasih. Thank you, terima kasih. Terima kasih Bapak Yasir, Bapak Alfitar. Semoga kita bisa bertemu lagi. Satu lagi Bu. Kenapa nggih Pak punya pantun? Wonten lepetan. Ono ketan, ono lepet, ono ketan. Menawi wonten lepetnya kula nyuwun ngapunten nih. Mungkin Pak Alfitar punya pantun Pak. Oke, terima kasih. Saya izin live terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.